Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hendra Code. Di video ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yakni materi percabangan part 1. Di part 2 ini kita akan kembali belajar mengenai percabangan, di mana percabangan yang akan kita pelajari yakni percabangan if-else-if. Jika percabangan if-else hanya memiliki dua pilihan saja, maka percabangan if-else-if memiliki lebih dari dua pilihan. Oke, di sini kita masuk ke aplikasi NetBeans. Kemudian kita buat Java kelas baru ya. Kita beri nama percabangan if else if ya. Pada materi percabangan ini saya akan mengambil salah satu contoh kasus, yakni penentuan grade atau predikat ya, predikat dari sebuah nilai. Langsung saja kita buat main metodenya ya, kita buat main metodenya. Setelah itu scanner. Oke, sudah terimport scannernya. Kemudian di sini saya akan beri nama scannernya yaitu input ya, input sama dengan new scanner system.in ya. Nah, di sini saya akan menggunakan dua variabel, yakni variabel nilai dengan tipe data in dan variabel grade atau predikat dengan tipe data string. Oke, yang pertama nilai, int nilai, titik koma, kemudian string grade. Oke, jadi variabel keduanya yakni grade. Selanjutnya, kita akan mengambil input dari user, yaitu dengan cara should ya. Kemudian di sini kita masukkan perintah pengambilannya, misalnya masukkan nilai. Oke, ini bebas karena ini string, tergantung teman-teman, namun tetap sesuaikan dengan konteksnya ya. Jadi masukkan nilai. Kemudian di bawahnya variabel tadi, variabel nilai ini sama dengan scan ya. Kita scan dot next int. Mengapa next int? Karena tipe data di nilai, di variabel nilai itu int ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke percabangannya. Oh sorry, di sini kita sesuaikan saja input nama scannya. Di sini kita masuk ke percabangannya. Yang pertama if nilai, misalnya kita untuk mendapatkan nilai A itu harus 90 ataupun harus paling rendah itu 90 ya. Untuk bisa mendapatkan A itu paling rendah 90. Berarti nilai lebih besar atau sama dengan 90. Maka grade ya, nama variabel tadi grade sama dengan A ya. Kondisi else if ya, jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka gradenya sama dengan B+. Grade sama dengan B+. Oke. Selanjutnya else if lagi. Misalnya nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka gradenya yaitu B. Grade sama dengan B ya. Begitupun seterusnya. Nah, jadi di sini else if nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka gradenya sama dengan C plus ya.
Stop. C plus. C plus, jangan lupa titik komanya. Oke, kemudian kondisi else if-nya lagi. Nilai lebih besar atau sama dengan 50. Oke, maka gradiennya sama dengan C. Tidak lupa. Oke. Di sini juga. Oke, selanjutnya else if jika nilai lebih besar atau sama dengan 40, maka gradiennya sama dengan D. Oke, D. Di sini terakhir itu kita gunakan else ya. Else artinya jika di bawahnya 40 ya, maka itu nilainya E. Else ya, karena tadi kondisinya itu yang A itu lebih besar atau sama dengan 90, maka A, dan lebih besar atau sama dengan 40 itu D. Di bawahnya itu adalah bagian dari else, maka gradiennya sini misalnya E ya. Oke, selesai. Kemudian kita cetak, yaitu dengan sort. Kemudian grade sama dengan, atau ya, titik dulu saja, grade dengan, kemudian kita masukkan variabel grade-nya. Oke, coba kita run. Masukkan nilai. Saya coba yang pertama dulu, nilai 90. Oke, maka grade-nya A ya. Misalnya nilainya kita taruh 89, seharusnya mencetak B plus ya. Oke, benar. Kita coba yang lain lagi, misalnya ya di bawah 40 lah. Kita 39, seharusnya nilainya E. Oke, benar. Baik, selanjutnya kita akan belajar materi percabangan switch case. Jadi, percabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Bedanya, percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda, tapi cara kerjanya sama. Oke, kita masuk ke NetBeans. Kita buat Java kelas baru. Kita beri nama percabangan switch case. Action. Oke, kita hapus komen yang tidak diperlukan ya. Oke. Pertama kita buat main metodenya dulu. Kemudian di sini kita import
scannernya. Oke. Kita import scannernya. Di sini saya akan membuat salah satu program lampu lalu lintas ya. Di sini kita bukan nama scannernya itu input. Input sama dengan new scanner. System.in. System.in. Kemudian kita akan menggunakan satu variabel bertipe string. Misalnya lampu ya, karena kita akan membuat lampu lalu lintas, program lampu lalu lintas. Oke. Setelah itu kita akan mengambil inputan dari user ya dengan cara south. Oke. South input warna. Oke. Input nama warna ya. Jadi nanti misalnya akan kita inputkan nama warna merah sesuai dengan sesuai dengan warna lampu lalu lintas. Misalnya warna merah, orange dan nih ya, lampu merah, orange dan hijau. Oke, kemudian di bawahnya nama variabelnya tadi yakni lampu sama dengan input dot next line. Kenapa next line? Karena tipe data yang kita gunakan itu string ya. Oke. Kemudian di bawahnya kita ketikkan switch ya, switch dalam kurung nama variabelnya yakni lampu, kemudian kurung awal ya. Di sini case, kita masukkan case ya, apabila merah ya, merah. Kemudian di sini kita masukkan titik 2. Harap diperhatikan bahwa yang dimasukkan sini titik 2 bukan titik koma. Ketika kita memasukkan titik koma maka akan error ya. Nah, di sini titik 2. Oke. Kemudian south ya, yaitu perintahnya lampu merah. Lampu merah berhenti. Oke. Lampu merah berhenti. Kemudian kita break di bawahnya. Oke. Selanjutnya case kuning ya. Oke, case misalnya kuning. Case kuning. Kemudian kita tampilkan namanya lampu kuning. Kuning. Harap hati-hati. Selanjutnya yaitu case hijau. Kita ketikkan case hijau. Case hijau. Oke. Kemudian titik 2. Kita tampilkan jika lampu hijau maka lampu hijau. Silakan jalan. Oke. Kemudian default ya, default. Maka kita tampilkan lampu salah. Ya, lampu salah. Mengapa kita menggunakan default? Karena misalnya user menginputkan lampu selain merah, kuning, dan hijau, maka yang akan tereksekusi yaitu defaultnya. Ya, ya di sini saya tidak lupa masukkan break. Ya, oke. Coba kita running. Oke, input nama warna misalnya merah. Oke, lampu merah berhenti. Kemudian kuning. Lampu kuning, harap hati-hati. Oke, benar ya. Kemudian hijau. Lampu hijau, silakan jalan.
Dan yang terakhir, kita tes defaultnya, kita masukkan nama warna selain merah, kuning, dan hijau. Misalnya biru, maka seharusnya program memunculkan output berupa lampu salah. Oke, benar. Berarti programnya sudah berjalan dengan benar ya. Kita kembali tadi ke codingannya. Ada beberapa hal ya di sini yang perlu kita pahami. Oke, di sini ada kata break ya. Artinya berhenti. Ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek cache yang lainnya. Jadi, misalnya kita masuk ke merah ya, sudah tercek dan jika benar, maka ini akan melakukan break ya. Yang artinya tadi itu berhenti dan memerintahkan komputer untuk mengecek cache yang lain karena sudah didapatkan cache merahnya ya. Oke. Kemudian di sini default tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan cache di atas, misalnya user menginputkan warna biru, ya, kan tidak ada warna biru di sini, maka kerjakan kode yang ada di dalam default, ya, maka program akan menampilkan lampu salah. Oke? Baik, selanjutnya yaitu materi percabangan dalam percabangan atau juga disebut dengan nested if. Langsung saja kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Kita buat Java kelas baru yaitu nested if. Oke. Kita buat main metodenya. Kemudian di sini saya panggil scannernya, bukan panggil import scanner. Oke, sudah ada scanner. Di sini saya gunakan input ya, nama scannernya input. Input sama dengan new scanner system.in. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian saya akan menggunakan beberapa variabel ya, variabel karena sini saya akan membuat program tentang belanjaan ya, diskon di tempat perbelanjaan. Saya akan menggunakan beberapa variabel diantaranya belanjaan, diskon, bayar, kartu, dan sebagainya. Oke, yang pertama saya buat tentang belanjaannya. Saya gunakan tipe data integer karena belanjanya kan berhubungan dengan angka ya. Misalnya int belanjaan. Kemudian yang lainnya kita akan memberikan diskon ya jika memiliki kartu ya. Kartu. Kemudian untuk kartunya nanti kan string ya, sorry. Di sini diskon ada variabel bayar juga. Oke. Kemudian variabel tadi ya, variabel kartu. Kemudian kita mengambil inputan dari user. Kemudian di sini apakah untuk tentang kartu? Apakah Anda memiliki kartu member? Oke. Kemudian variabel kartunya tadi kartu sama dengan input.nextLine ya. Next line. Karena tipe data dari kartu ini adalah string.
Oke, next line. Kemudian kita tanyakan lagi total belanjaannya ya. So, total belanjaan. Oke, di sini saya. Apakah memiliki kartu member? Total belanjaan. Oke. Kemudian variabel belanjaan. Tadi yang bertipe string ya. Belanjaan sama dengan input dot next int. Oke. Next int. Selanjutnya kita masuk ke prosesnya di percabangan ya, percabangan berulang. Yang pertama, jika memiliki kartu ya, kartu. Oke, di sini kita gunakan kartu dot equals ignore case ya. Itu berfungsi ya, digunakan untuk membandingkan string dengan tidak memperdulikan huruf besar dan kecilnya. Jadi misalnya di sini ya menggunakan huruf kecil, ketika user menginputkan dengan huruf kapital atau huruf besar, maka itu akan tetap berjalan karena kita memiliki fungsi equals ignore case yang artinya tidak memperdulikan huruf besar kecilnya. Oke? Jadi kita masukkan fungsinya yaitu equals ignore case ya. Oke, ignore case. Di sini iya ya. Oke, iya. Kemudian kita buatkan lagi if ya. Jika memiliki kartu dan belanjaannya ya, kita buatkan standar belanjaan. Belanjaan misalnya lebih besar, lebih dari 500.000 ya. Jika lebih dari 500.000 maka akan mendapatkan diskon ya. Tadi kita sudah buat variabel diskon. Diskon sama dengan 50.000. Oke, saya perjelas kembali. Jika pelanggan memiliki kartu dan belanjaannya lebih dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 50.000. Oke. Kemudian apabila belanjaannya hanya lebih dari 100.000 ya, misalnya kita berikan standar lain, as if belanjaan lebih dari 100.000. Oke. 100.000. Maka kita berikan diskon. Soalnya 15.000 ya. Oke. Oke, di sini jika memiliki kartu dan belanjaannya lebih dari 100.000 dan tidak mencapai 500.000 ya, karena sudah di kondisi pertama itu jika lebih dari 500.000 akan mendapatkan diskon 50.000, dan di sini jika lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon 15.000. Oke. Dan selanjutnya jika belanjaan ya, jika belanjanya tidak mencapai 100.000 atau tidak lebih dari 100.000, maka tidak akan mendapatkan diskon ya, atau diskonnya sama dengan 0 ya. Kita masukkan diskon sama dengan 0. Oke, ini jadi yang memiliki kartu. Selanjutnya bagi pelanggan yang tidak memiliki kartu, maka kita gunakan else ya. Nah, kita tanyakan lagi ya kondisinya. Apabila pelanggan yang tidak memiliki kartu tetapi memiliki belanjaan
memiliki total belanja lebih dari 100.000, ya, 100.000, maka akan mendapatkan diskon sama dengan 5.000. Oke, jadi apabila pelanggan yang tidak memiliki kartu tapi memiliki belanjaan lebih dari 100.000, maka akan diberikan potongan sebesar 5.000. Oke. Namun, jika pelanggan yang tidak memiliki kartu dan belanjaannya juga tidak mencapai lebih dari 100.000, maka sama saja seperti sebelumnya, diskonnya sama dengan 0 ya. Diskon sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lakukan operasinya. Bayar sama dengan belanjaan tadi ya. Belanjaan dikurangi dengan diskon. Diskon yang menyesuaikan dengan kartu dan juga total belanjanya. Diskon. Oke. Dan yang terakhir, kita print ya outputnya. Oke. Total bayar total bayar sama dengan kemudian kita masukkan variabel bayarnya. Oke, kita lengkapi tadi total belanjaan, kita masukkan juga RP. Oke, coba kita running. Kita tanyakan dulu ke pelanggan apakah memiliki kartu member. Jika pelanggan memiliki kartu member, kita inputkan, misalnya iya ya, kan ya. Kita hitung total belanjaannya. Tadi kita memiliki standar ya. Standar belanjanya, misalnya belanjanya lebih dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 50.000. Ya. Coba kita tanya total belanjanya, atau kita inputkan total belanja misalnya 501.000 ya. Oke. Seharusnya akan mendapatkan diskon 50.000. Oke. Maka total bayarnya 451.000. Dari 501.000 tadi mendapatkan potongan sebesar 50.000. Sehingga total yang perlu dibayarkan hanya sisa 451.000. Oke, kita coba di kondisi selanjutnya. Misalnya 400.000 ya. 400.000. Nah. Seharusnya total belanja yang harus dibayar yaitu 385.000. Oke. Benar ya? Kita coba dengan yang tidak memiliki kartu. Ketika ditanya apakah memiliki kartu member, tidak. Ya. Total belanjanya, misalnya total belanjanya, kita tadi membuatkan standar kondisi, ketika belanjanya lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon 5.000. Nah, berarti kita coba 150.000 ya. Oke, seharusnya mendapatkan diskon 5.000, jadi yang harus dibayarkan yaitu 145.000. Oke, benar. Selanjutnya, jika ya, tidak memiliki kartu ya. Jika belanjaannya di bawah dari 101.000 ya. Misalnya total belanjanya hanya 90.000. Berapakah yang harus dibayarkan? Yang harus dibayarkan tetap 90.000 karena tidak memenuhi standar kondisi manapun ya. Jadi tetap 90.000 alias tidak mendapatkan diskon. Oke, saya kira cukup mengenai materi percabangan dalam percabangan atau nested if. Baik,
Selanjutnya kita akan belajar ya operator logika dalam percabangan, di mana operator logika ini berfungsi untuk membuat percabangan menjadi lebih singkat. Oke, kita masuk ke NetBeans, kemudian kita buat Java kelas baru. Ya, di sini nama kelasnya use operator logik. Ya. Nah, di sini saya akan membuat satu program dulu ya. Program tanpa operator logika. Nanti akan kita bandingkan jika menggunakan operator logika ya. Di sini saya buat dulu main metodenya. Kemudian saya buat dua variabel ya. Variabel yang akan saya buat yaitu sim dan stnk, karena program yang akan saya buat mengenai program tilang ya. Sim. Oke. Saya insersikan dengan false dan boolean stnk itu bernilai true. Oke. Kemudian kita cek ya dengan menggunakan percabangan. If jika sim sama dengan true, oke, sama dengan true. Nah, di bawah sini, jika dia memiliki sim dan juga memiliki stnk ya, stnk, oke, ini true ya, true, maka cetak Anda tidak ditilang. Kemudian di else ya, di else ini Anda cetak misalnya sudah Anda ditilang. Oke, saya jelaskan. Di sini kita memiliki variabel sim dengan tipe data boolean dengan nilainya false, artinya tidak memiliki sim. Kemudian variabel stnk dengan tipe data boolean juga, dan di sini bernilai true atau memiliki stnk. Nah, Anda akan ditilang jika tidak memiliki keduanya ya. Anda akan ditilang jika tidak memiliki keduanya. Oke, berarti jika SIM Anda ada, jika STNK Anda ada, berarti Anda tidak akan ditilang. Sedangkan jika salah satunya tidak ada atau keduanya tidak ada, maka jelas Anda akan ditilang. Oke, coba kita running. Seharusnya saya ditilang karena saya tidak memiliki SIM. Oke, itu Anda ditilang karena tadi di SIM-nya ini bernilai false ya. Jika saya ganti dengan true, maka saya tidak akan ditilang. Oke. Nah, percabangan ini atau nested if ini dapat kita ringkas dengan menggunakan sebuah operator logika ya. Di sini kita ganti ya. Oke. Oke. Kita tanyakan if sim, jika Anda memiliki sim ya, sim sama dengan true. Kemudian kita gunakan operator logika dan ya. Dan stnk sama dengan true. Maka Anda tidak ditilang ya. Karena kita memiliki keduanya. Kita punya SIM, kita punya STNK ya. Jika kondisinya terpenuhi ya, Anda tidak ditilang. Oke, adapun jika Anda tidak memiliki salah satunya ataupun tidak memiliki keduanya, maka jelas Anda akan ditilang ya. Sorry. Anda akan ditilang. So, Anda
ditilang. Oke, jelas ya programnya. Ketika kita running, kita akan mendapatkan output berupa Anda ditilang. Mengapa? Karena saya tidak memiliki SIM. SIM di sini false, ya. Berarti kondisi ini tidak terpenuhi. Karena operator logika seperti yang kita pelajari sebelumnya harus kondisinya true semua ya. Harus sesuai ya di sini. Jika salah satunya false, maka hasilnya akan false ya. Jadi, untuk mendapatkan true atau Anda tidak ditilang, SIM-nya harus true dan STNK juga harus true. Oke, coba kita running ini, saya akan ditilang. Oke, saya ditilang. Kecuali kalau saya ganti di sini true, maka saya tidak akan ditilang. Tuh, saya tidak ditilang. Nah, sebaliknya jika kita masukkan false lagi di sini, kita tidak memiliki keduanya, ya. Kita tidak memiliki STNK, kita juga tidak memiliki SIM, ya. Jelas-jelas kita akan ditilang ini. Anda ditilang, oke? See you on next video.